Shalom, perkenalkan beta Ferdinand Samuel Bana. Hari ini beta akan sharing sebuah buku yang berjudul The Radical Disciple atau Murid yang Radikal. Nah, dalam buku ini ada 8 aspek utama yang ditekankan untuk menjadi murid yang radikal, yaitu non-konformitas, keserupaan dengan Tuhan, kedewasaan, kepedulian terhadap ciptaan, kesederhanaan, keseimbangan, kebergantungan, dan juga kematian. Nah, untuk menjadi murid yang radikal, di satu sisi kita harus hidup, melayani, dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak melarikan diri kita dari dunia ini atau eskapisme, ataupun kita tidak mengorbankan kekudusan kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini atau konformisme. Kita juga tidak harus menjadi seperti bulu yang mudah diombang-ambingkan atau ikan yang berenang mengikuti arus, karena perlu kita ingat bahwa hanya ikan mati saja yang berenang mengikuti arus. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Nah, menjadi serupa di sini adalah kita menjadi serupa dalam inkarnasinya, dalam pelayanannya, dalam kasihnya, dalam ketabahannya, dan juga dalam misinya. Untuk menjadi serupa dengan Dia, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, akan menuntun kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh dalam kedewasaan di sini artinya kita bertumbuh dalam dewasa rohani. Dewasa rohani di sini yaitu kita memiliki sebuah hubungan yang dewasa dalam Kristus, dalam penyembahan, iman, kasih, dan ketaatan kita kepadanya. Sebagai murid yang radikal, Allah juga mendirikan kita atas 3 relasi yang fundamental, yaitu yang pertama relasi dengan pribadinya karena kita diciptakan olehnya, relasi dengan sesama, yang ketiga adalah relasi dengan bumi yang adalah ciptaannya. Yang ditekankan di sini adalah Allah mau supaya kita memiliki kepedulian terhadap ciptaan, karena hal itu dapat mencerminkan kasih kita kepada Sang Pencipta. Kita juga harus hidup di dalam kesederhanaan serta memperhatikan sesama kita, karena kita semua diciptakan baik adanya. Ketika umat Kristen saling mengasihi dan saling memperhatikan, maka dari situ Yesus Kristus akan terlihat lebih menarik. Kita juga harus hidup dalam keseimbangan, karena tanpa disadari, hampir semua kegagalan kita berasal dari tidak kesadaran kita akan identitas diri kita. Yang ditekankan di sini adalah kita harus mengingat siapa identitas diri kita, karena dengan kita mengingat terus-menerus identitas diri kita, maka kita akan hidup sesuai dan sepadan dengannya. Mencoba untuk tidak bergantung kepada Tuhan adalah makna dari dosa yang sesungguhnya. Untuk itu, untuk menjadi murid yang radikal, kita harus hidup bergantung, karena kita diciptakan untuk bergantung. Kebanyakan orang menganggap bahwa tidak perlu hidup untuk bergantung, namun hidup tidak bergantung menunjukkan tanda ketidakdewasaan. Harus diingat bahwa Allah mendesain kita untuk hidup tetap bergantung. Yang terakhir adalah kematian. Kematian adalah peristiwa yang tidak wajar dan tidak menyenangkan. Dalam pengertian tertentu, ia memperkenalkan kepada kita sebuah akhir yang tidak menyenangkan. Namun dalam satu situasi, kematian merupakan cara untuk mengalami kehidupan. Sehingga jika kita ingin hidup, kita harus mengalami kematian. Umat Kristen yang sejati secara tepat digambarkan sebagai mereka yang mengalami hidup dari kematian. Sekian sharing dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.